Terima kasih buat komentar atas nama Bunda Juna 86. Iya Bang, semangat dalam kebenaran. Semoga mendapat petunjuk dari Allah. Terima kasih ya Bunda Juna. Saya mau pertajam ya. Bukan semoga ya Bunda Juna. Jadi petunjuk dari Allah. Allah yang mana? Allah yang kalau di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 16. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Kalau yang di dalam Bible atau Injil, Yesus berkata, Bapa di dalam aku. Yang juga dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Yesus mendoakan supaya para muridnya bisa sadar bahwa Allah Bapa di dalam diri para murid. Yang juga di dalam kitab-kitab Hindu seperti Veda, Bhagavad Gita, Saracamucaya, dan lain-lainnya. Juga dikatakan bahwa Sang Brahman atau Sang Yang Widiwasa itu di dalam kamu. Nah, kembali ke komentar Bunda Ejuna. Semoga mendapat petunjuk dari Allah. Nah, sebenarnya bukan semoga Bunda. Ya, dengan segala hormat saya sampaikan. Bukan semoga Bunda. Sebab petunjuk dari Allah atau God atau Sang Maha Kuasa atau Brahman atau Yehova atau Allah Bapa atau Dian. Petunjuk itu selalu diberikan. Ya, petunjuk selalu diberikan setiap hari. Maka dulu ketika Nabi Muhammad dikisahkan katanya pertama mendapat wahyu itu apa? Iqra, bacalah. Nah, yang dibaca itu apa? Bukan kitab-kitab kering, buku-buku, bukan. Tapi yang dimaksud bacalah itu adalah kitab basah, yaitu alam semesta. Nah, petunjuk yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa kepada kita itu sebenarnya setiap hari. Setiap hari. Hanya saja masalahnya banyak orang yang nggak sadar. Dianggapnya petunjuk itu harus seperti kemauan pikirannya. Padahal tidak. Petunjuk itu selalu diberikan setiap hari. Maka ada orang-orang yang berkata kadang-kadang kepada saya, semoga mendapat hidayah. Sudah bukan semoga lagi. Hidayah, petunjuk, rezeki, berkah itu selalu tercurah setiap hari. Pasti. Bukan insya Allah. Ya, sekali lagi. Berkat, anugerah, petunjuk, hidayah yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Yang lebih dekat dari urat leher. Yang berada di dalam diri kita. Itu sebenarnya bukan insya Allah. Bukan semoga. Bukan mudah-mudahan. Tapi pasti. Nah, masalahnya ada orang yang sadar tapi banyak yang enggak. Mengapa enggak sadar? Ya karena yang disebut sebagai hidayah atau petunjuk itu dianggap seperti imajinasinya dia. Oh, petunjuk itu kalau mendapat suatu mujizat. Petunjuk itu kalau mendapat suatu hal begini, begitu. Padahal yang namanya petunjuk itu setiap hari selalu diberikan. Melalui Quran yang asli. Quran yang asli itu bukan yang ada di dalam yang membentuk buku kitab-kitab. Bukan. Quran yang asli itu kan bacaan. Quran itu artinya bacaan. Nah, Quran yang asli itu yang ada di kitab basah di alam semesta ini. Misalkan. Lagi viral ya. Berita tentang banjir yang menghancur leburkan beberapa kota di Brasil. Itu adalah Quran. Itu adalah bacaan. Satu hari sebelumnya warga Brasil melakukan pesta karnaval penyembahan setan. Dan kemudian sehari berikutnya dihancur leburkan, diluluh lantakkan oleh air. Hujan, tanah longsor. Banyak korban jiwa. Nah, itu sebenarnya termasuk
petunjuk. Itu petunjuk yang sangat nyata. Iqra, bacalah. Demikian juga di Indonesia belakangan ini banyak pejabat-pejabat publik yang mulai dibongkar kebusukan-kebusukannya, mulai dari aparat negara, aparatur pajak, aparatur anggota DPR, polisi-polisi, jenderal-jenderal Sontoloyo dibongkar semua. Itu sebenarnya termasuk petunjuk juga bagi orang-orang yang sadar. Oke ya, kita lanjut di video-video yang berikutnya nanti. Sekali lagi terima kasih Bundai Juna 86. Salam.